Selamat pagi, Shalom, pelayan firman dan majelis jemaat yang bertugas mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Septuagesima hari ini 7 Februari 2021. Kebahagiaan merupakan dambaan bagi setiap insan. Namun untuk mendapatkannya tidaklah mudah. Membutuhkan tekad dan kemauan yang tinggi untuk selalu berusaha mentaati segala peraturan dan ketetapan Tuhan. Selalu mencari Tuhan, selalu berbuat baik, dan tidak lagi mengikuti hawa nafsunya sendiri. Maukah kita menjadi orang yang berbahagia? Ibadah Minggu hari ini mengusung tema berbahagialah orang yang melakukan ketetapan Allah. Mari kita dengarkan firman-Nya, resapi, dan jadikanlah sebagai pola di dalam ritme kehidupan kita. Lakukanlah kehendak Tuhan dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Dia yang senantiasa menolong kita. Jemaat Tuhan, mari kita sambut kehadiran Tuhan Sang Raja Damai di tengah-tengah persekutuan kita dengan memuji pujian dari SPL nomor 130. Ku masuk ruang Maha Kudus.
Bapak Ibu Saudara, mari kita memulai ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca nats introitus diambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Jemaat terkasih, marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa sesuai dengan firman-Nya dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8 yang mengatakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah saatnya bagi kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita dengan jujur di hadapan-Nya.
Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan Yesus Kristus, Engkau adil, benar, baik, dan kudus. Sebab itu kami datang gentar dan takut ke hadapan tahta-Mu, mengaku segala dosa kami. Kami sering mengucapkan perkataan tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan juga tidak sungguh-sungguh melakukan kebajikan. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kebencian. Kami patut mendapat hukuman Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Sebab itu kasihanilah kami ya Allah. Ampunilah dosa kami. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami mampu melakukan yang benar dan baik dan setia mengikut Kristus, hingga kami memperoleh hidup kekal yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita menyanyikan dari NKB nomor 19 ayat 1 dan 3. Dalam lautan yang kelam. Terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam, hilang harapanku.
Jemaat terkasih, kami undang bangkit berdiri. Marilah bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengulang pengakuan pada baptisan menurut pengakuan iman dengan mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat masih tetap berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan. Arahkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita, yaitu Bapak Pendeta Charles Gultom. Kita sambut dengan menyanyi dari BLP nomor 67 ayat 1 dan 2. Nyanyikan lagi bagiku. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan kitab suci dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami dapat beribadah bersama-sama melalui media online ini. Kami bersyukur kami dapat beribadah bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing. Kami percaya kuasa firman Tuhan dan juga kuasa ibadah dapat terus kami rasakan meski kami dipisahkan oleh jarak dan tempat. Kami percaya kuasa firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan iman dan pengharapan di tengah-tengah masa pandemi ini. Jangan biarkan firman itu berlalu begitu saja, tapi biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan iman dan menjadi pendorong bagi kami untuk berkarya di tengah-tengah masa-masa yang sukar ini.
Kuasai hamba-Mu dalam segala kelemahan, keterbatasan, untuk dapat menjadi berkat di tengah-tengah warga jemaat GKUI Petra Pondok Pucung. Ini doa dan seru kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, salam kangen buat kita semua. Hari ini kita akan membahas satu tema penting, yaitu kebahagiaan orang-orang yang melakukan ketetapan Tuhan. Diambil dari Mazmur pasal 119 ayat 1 dan 8. Sudah buka Alkitab semua? Mari kita perhatikan baik-baik. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Bahagianya Orang yang Hidup Menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca, mencintai, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang baik itu cukup mudah, ya. Hanya dengan membantu, memberi sesuatu kepada orang lain, maka orang akan menyebut kita orang yang baik, ya. Kalau kita memberi keuntungan kepada orang lain, maka mereka akan berkata kita bahwa si A ini orang yang baik, ya. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi untuk menjadi orang yang benar itu tidaklah mudah. Karena orang yang benar biasanya memiliki prinsip hidup. Dia memegang nilai-nilai kebenaran dan dia tidak mau berkompromi dengan nilai kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang-orang yang baik di sekitar kita, ya. Orang yang murah hati, orang yang begitu perhatian, ya. Tetapi kebaikan itu bersifat sementara dan juga sesuatu hal yang berbeda-beda. Bapak Ibu, saya kasih contoh, ya. Dalam agama lain dikatakan bahwa memiliki istri lebih daripada satu itu baik, ya. Tetapi di dalam iman Kristen, seorang harus berpikir monogami, satu suami satu istri, ya. Sehingga apa? Kebaikan itu menjadi sesuatu yang relatif di tengah-tengah agama-agama yang lain. Tetapi kalau orang punya kebenaran, punya prinsip hidup, maka umumnya orang itu tidak mudah goyah. Orang itu akan tetap berjalan meskipun menghadapi tantangan-tantangan. Karena orang yang benar itu biasanya dapat menyingkapkan keburukan orang-orang yang lain, dapat menyingkapkan, ya, kebohongan-kebohongan pihak-pihak yang lain, dan ketika orang itu dirugikan dengan kebenaran yang disingkapkan itu, maka orang itu menjadi marah
atau kecewa dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Mazmur 119 ini berbicara tentang orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Ya. Orang-orang yang hidup di dalam kebenaran itu adalah orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan, yang memegang peringatan-peringatannya dan mencari Tuhan dengan segenap hati dan tidak melakukan kejahatan tetapi menuruti apa yang ditunjukkannya. Kalau ini yang penting dalam kehidupan kita adalah mari belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Setelah saya sangat senang sekali ada seorang hamba Tuhan berkata seperti ini ya, bahwa kadang-kadang kita sebagai orang Kristen begitu biasa memandang Alkitab, ya, sehingga ketika kita membaca Alkitab seperti membaca koran saja, membaca majalah saja. Padahal itu adalah firman Tuhan. Kita harus menghargai, kita harus menghormati seperti Tuhan berkata-kata kepada saya. Ya. Nah, ini tantangan kita memasuki era modern. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau menyampaikan ada 2 pengalaman ya. Berbicara tentang bagaimana kita menghormati firman Tuhan. Soalnya ada seorang pendeta dan juga seorang konselor yang bernama Timothy Keller ya. So Timothy Keller ini adalah orang-orang melayani di tengah-tengah orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan. Dia membangun satu komunitas dan dia mengubah banyak anak muda menemukan tujuan hidupnya. So satu ketika pendeta Timothy Keller itu rupanya didiagnosa menderita kanker pankreas. Dan dokter berkata bahwa hidupnya hanya beberapa waktu saja. Dan dikatakan ketika hidupnya begitu terbatas, pendeta Timothy Keller ini berkata, bagaimana saya meresponi sakit yang dialami dalam tubuhnya. Saudara, ada satu refleksi yang dikatakan oleh Timothy Keller dalam kesaksiannya, dikatakan seperti ini, bahwa saya setiap hari sangat bergantung dengan obat yang saya makan. Ketika saya makan obat itu, maka Tuhan memperpanjang usia saya, Tuhan memperpanjang masa hidup saya. Nah, inilah yang menjadi perenungan Timothy Keller. Dikatakan demikian juga ketika saya membaca firman Tuhan, saya seperti minum obat itu. Saya begitu bergantung penuh kepada firman Tuhan itu, sehingga saya menghormati, menghargai, dan juga dapat menikmati kekayaan firman Tuhan di dalam hidup saya hari lepas hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, warga jemaat GKI Petra Pondok Pucung, mari kita masuk dalam refleksi dalam kehidupan kita. Apakah kita ketika membaca firman Tuhan sama seperti Timothy Keller yang merasakan bahwa saya membutuhkan firman Tuhan seperti obat yang membuat saya bisa hidup? Ya. Sudah sampaikah kita memiliki pemahaman seperti itu? Saudara dikasihi oleh Tuhan, inilah menjadi pergumulan buat kita di tengah-tengah masa modern ini. Sebabnya mari kita kembali kepada firman Tuhan. Seperti Daud berkata dalam Mazmur 119, mari ajarkan aku Tuhan peringatan-peringatanmu. Ajarkan aku supaya aku hidup menurut Taurat Tuhan. Dan janganlah aku melakukan kejahatan, tetapi menuruti apa yang ditunjukkannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah yang kedua adalah ya minggu lalu ya saya ingat Pak Peter Sosialisa mengirimkan sebuah gambar di WA grup PKB ya. Gambar itu berbicara tentang percakapan seorang anak kecil dengan seorang opa-opa ya, bapak-bapak ya. Opa-opa tua ya. Lalu anak ini bertanya kepada opa itu, "Opa, kapan waktu terbaik untuk berdoa?" Lalu opa itu sedikit berpikir, lalu dia menjawab ya kira-kira seperti itu. Waktu yang terbaik untuk berdoa anakku adalah waktu di mana satu hari sebelum kita meninggal. Itulah waktu
yang tepat untuk kita berdoa. Lalu anak kecil ini bertanya kepada opa ini, lalu kapan waktu yang terbaik sebenarnya untuk berdoa? Dan kapan sebenarnya waktu kita untuk menjelang kematian itu? Opa ini kembali menjawab anak kecil ini, dikatakan, oleh karena kita tidak tahu kapan waktu yang terbaik untuk berdoa, dan kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita, maka kita harus berdoa setiap hari dalam kehidupan kita. Terus waktu saya menerima postingan itu, saya merasa itu sangat memberkati saya. Saya harus menggunakan waktu dalam kehidupan saya untuk berdoa dan melekat kepada Tuhan. Dan kiranya ini menjadi kerinduan buat bapak-bapak, juga kaum ibu, pemuda-pemudi. Ya, jangan katakan saya masih muda, nanti saja saya dengar firman Tuhan. Ya, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita, apalagi di tengah-tengah masa pandemi ini ya. Yang muda bisa Tuhan panggil, ya. Yang tua pun bisa Tuhan kasih umur yang panjang. Sebabnya kapan waktu kita yang tepat untuk berdoa, kita tidak tahu. Tapi lebih baik kita berdoa setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari. Itulah yang Tuhan perintahkan melalui Daud dalam Mazmur 119 dan juga Mazmur pasal 1. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan itu menjadi panduan kita untuk mengambil keputusan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetapi persoalannya adalah ya, ada banyak orang-orang yang mendengar firman Tuhan ya, tetapi mereka tidak berpegang dengan sungguh-sungguh ya. Nah, sebabnya kalau kita mendengar firman Tuhan, pegang sungguh-sungguh. Imani bahwa Tuhan berbicara langsung kepada saya. Dalam ayat 4 ya sampai 5 dikatakan, orang yang benar itu adalah orang yang menyampaikan titah-titahnya dan memberikan kemampuan kepada umatnya. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan berulang-ulang, maka Tuhan akan memberikan kemampuan buat kita membaca tanda-tanda zaman, dapat melakukan antisipasi bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan supaya kita terhindar daripada wabah atau bencana. Dan dia katakan ayat 5 dikatakan Tuhan telah memberikan pegangan hidup melalui firman-Nya sehingga setiap orang dapat hidup benar di hadapannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebabnya tidak ada lagi alasan dikatakan, aduh Pak Pendeta, saya tuh begitu lemah, saya jatuh dari dosa itu lagi. No. Itu artinya Bapak Ibu atau Saudara belum sungguh-sungguh memegang firman Tuhan ya, masih tawar-menawar ya, masih mengatakan ya betul Pak Pendeta, tapi ya daging ini lemah begitu ya, roh memang penurut tapi daging lemah gitu ya. Itu bukan alasan. Dikatakan Tuhan memberikan pegangan hidup melalui firman-Nya sehingga setiap orang dapat hidup benar di hadapannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya pernah berkenalan dengan seorang ya bapak-bapak, dikatakan hidup di tengah-tengah zaman yang pagebluk ini ya, kadang-kadang kita harus punya prinsip H3 ya. Apa itu Pak H3 ya? Ya, kadang-kadang kita cari rezeki itu cari yang halal dulu ya. Tapi kalau nggak ketemu yang halal ya yang haram juga sikat aja gitu ya. Ya. Tapi kalau nggak ketemu yang halal yang haram nggak bisa bagaimana? Halal haram hantam terus. Gitu. Nah ini orang yang tidak mengerti bahwa Tuhan sudah memberikan pegangan hidup, sudah memberikan firman-Nya supaya tetap hidup benar dan jauhkan kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sebabnya tugas kita sebagai orang percaya adalah kita tinggal tetap dalam firman Tuhan. Ya. Persoalannya adalah kita mau apa enggak mau untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Karena orang yang hidup benar di hadapan Tuhan ada banyak keuntungannya. Ada banyak berkat yang mengikuti kita ketika kita hidup benar. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ayat 5 dan 6 dikatakan keuntungan orang benar adalah
setiap orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, mereka disebut orang-orang yang berbahagia. Bahagia bukan ditentukan oleh banyaknya harta, bahagia bukan ditentukan oleh tingginya jabatan, bahagia bukan ditentukan oleh berapa besar deposito yang dimiliki. Semua itu betul bisa memberikan jaminan, tetapi jaminan yang sementara saja. Tapi kebahagiaan yang terus-menerus bahkan diwariskan oleh keturunan kita adalah ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, marilah kita setia dalam pembacaan Alkitab. Mari kita setia dalam doa-doa pribadi kita dan keluarga kita, supaya kita menemukan kebahagiaan. Bagian yang kedua dikatakan orang yang mendapatkan keuntungan hidup di hadapan Tuhan adalah orang yang selalu berpegang kepada ketetapan-ketetapannya, tidak akan pernah mendapat malu. Ya, ini sesuatu yang penting Bapak Ibu. Ya. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan tidak akan mendapatkan malu. Sebab Tuhan selalu menjaga mereka. Tuhan menjadi pelindung mereka. Tuhan akan menjadi pembela bagi setiap umatnya. Dengan perlindungan dan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya, maka sudah seharusnya orang benar selalu bersyukur kepada Tuhan. Ia akan selalu berusaha mentaati kehendak Tuhan. Sudah seharusnya orang benar akan selalu bersyukur dan menyenangkan hati Tuhan dengan cara mengikuti segala perintah dan ketetapan Tuhan. Orang benar akan selalu berusaha mentaati kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Bukan supaya mendapatkan keuntungan, tetapi karena ia bersyukur dan bisa mengasihi Tuhan. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jadilah orang benar dan mari jauhi segala kejahatan, jauhi segala keburukan-keburukan dalam hidup kita, dan kita terus mengarahkan kepada firman Tuhan dan kebenaran Tuhan. Ayat yang ke-7 dan ke-8 bicara tentang apa yang selalu diperbuat oleh orang benar. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kebahagiaan merupakan dambaan dari setiap insan. Betul ya? Kita semua pasti menginginkan kebahagiaan. Namun mendapatkan kebahagiaan tidaklah mudah. Membutuhkan tekad dan kemauan yang tinggi untuk selalu berusaha untuk taat dalam setiap aturan-aturan dan ketetapan Tuhan. Mencari kehendak Tuhan, selalu berbuat baik dan tidak menuruti hawa nafsu sendiri. Bagaimana dengan kita? Maukah kita menjadi orang-orang yang berbahagia? Bapak Ibu, jika jawabannya ya, berjuanglah dan berusahalah untuk tetap taat pada firman yang disampaikan kepada kita melalui pelayan-pelayannya. Tuhan Yesus dalam Matius 4 dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bagian ini mau mengingatkan kita bahwa hidup kita bukanlah hidup yang memuaskan darah dan daging kita. Hidup kita juga, kita harus sadar, sebagai ciptaan kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu kepada Sang Pencipta itu. Sebagai ciptaan kita sadar ada bagian dalam hidup kita yang tidak bisa diisi oleh apapun juga kecuali dengan kehadiran Tuhan dan firman-Nya. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi ini kita diperhadapkan dengan satu hal. Siapakah Allah sejati kita? Ya. Apakah Allah itu sudah hidup dalam kehidupan kita? Apakah firman Tuhan itu mempengaruhi cara kita menilai zaman yang saat ini sedang mengalami krisis? Atau kita terhanyut di tengah-tengah zaman ini? Sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah puas ketika orang berkata, engkau orang baik. Doronglah hidupmu untuk berkata, engkau adalah orang benar, karena memegang firman Tuhan. Meski engkau mungkin dibenci, meski engkau mungkin tidak diterima oleh banyak orang, tetapi itulah yang menjadi tujuan Tuhan menghadirkan engkau di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluargamu. Karena panggilan hidup kita
adalah menjadi orang benar, dan itulah sumber kebahagiaan kita untuk hari ini dan ke depan. Selamat berproses Bapak Ibu Saudara, maju terus dalam Tuhan, dan mari kita cintai firman Tuhan. Sama seperti Timothy Keller, dia membutuhkan obat supaya hidupnya bergantung dan terus mendapat kehidupan. Mari kita bayangkan, kita juga membutuhkan firman Tuhan supaya hidup kita dapat berhasil dan beruntung dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dalam ibadah ini kami diingatkan betapa pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Ajar kami untuk kembali memilah-milah mana yang sementara, mana yang bernilai kekal. Jangan biarkan mata kami dikaburkan oleh dunia ini sehingga kami hanya mengejar hal-hal yang sementara, hal-hal yang habis, hal-hal yang menuju kepada kebinasaan. Sebaliknya arahkan kami kepada hal-hal yang bernilai kudus, hal-hal yang bernilai kekal, hal yang membawa kami dapat mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan ketika Tuhan panggil kami kelak. Kami mohon kepadamu, biar Tuhan memberikan kami kerinduan untuk membaca firman Tuhan sungguh-sungguh, berdoa dalam ibadah pribadi maupun keluarga dengan sungguh-sungguh, supaya dengan demikian kami menikmati kebahagiaan daripada Tuhan. Meski di sekeliling kami ada banyak wabah, meski di sekeliling kami banyak kematian, tapi hidup kami dalam tangan Tuhan, dalam kendali Tuhan, sehingga kami tidak dipengaruhi oleh keadaan di luar Tuhan dan di luar diri kami. Kami berdoa Tuhan memberkati kami untuk semakin terus mencintai firman Tuhan dan mencintai ibadah, sehingga kami semakin dibentuk menjadi manusia-manusia Allah di tengah-tengah dunia ini. Ini doa dan seru kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai respon firman Tuhan, mari kita menyanyikan Berbahagialah. Kesukaannya, ia
Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah, yang telah menjadi manusia dan melewati segala penderitaan dan menang atas setiap penderitaan itu. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, karena hari ini, minggu pertama di bulan Februari 2021, kami dapat bersama-sama beribadah di tengah-tengah keluarga, dan juga kami bersama dengan warga Jemaat GKI Petra Pondok Pucung, kami menikmati makanan rohani, firman Tuhan dan ibadah bersama-sama melalui media online. Kami percaya kehadiran-Mu tidak dibatasi waktu. Engkau hadir bersama-sama dengan Roh-Mu yang kudus, bersama setiap orang-orang percaya yang berseru, yang menyebut Engkau, yang mau menyembah Engkau, menghormati hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah. Dan kami bersyukur karena kekuatan firman Tuhan, kekuatan ibadah, membuat kami menjadi manusia yang penuh pengharapan meski di tengah-tengah masa pandemi sekalipun. Kami percaya Tuhan mengizinkan kehadiran COVID, Tuhan mengizinkan penderitaan di tengah-tengah bangsa ini melalui bencana-bencana, baik bencana banjir, tanah longsor, gunung meletus, untuk kami menyadari bahwa Tuhanlah yang menjadi pengendali atas sejarah ini. Oleh karena itu ya Tuhan, mohon Engkau memberikan kami kekuatan iman dan berikan kami mata iman untuk kami melihat penderitaan yang terjadi adalah dalam rangka untuk memurnikan iman kami, untuk setia menjadi murid Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga karena Engkau memberkati bangsa ini, negara ini dengan pemimpin yang bijak. Bapak Presiden Jokowi, seluruh menteri, dan juga BNPB, dan juga pemerintah daerah bekerja sama untuk menanggulangi setiap penyintas dan juga korban bencana. Berkatilah mereka ya Tuhan dalam kerja mereka, dalam upaya mereka, supaya seluruh rakyat mengalami pemulihan. Seluruh rakyat, terutama daerah-daerah yang terdampak oleh bencana, kembali dibangkitkan semangatnya dan mereka kembali pulih daripada kesengsaraan mereka. Tuhan Yesus, kami bersyukur juga karena pemerintah juga serius untuk menangani untuk wabah COVID-19 ini. Pendirian rumah-rumah sakit darurat dan juga distribusi vaksin terus berjalan untuk mengurangi jumlah penderita, dan seluruh jajaran pemerintah dan juga tenaga kesehatan dan juga untuk operasi militer dan lain-lain menjadi bagian daripada upaya pemerintah untuk dapat meredam setiap pergerakan COVID ini. Kami bersyukur juga karena gereja-gereja terus terlibat untuk melakukan sosialisasi dengan pemimpin-pemimpin gereja yang divaksin, menjadi contoh dan teladan bagi umat, untuk umat mengikuti dan juga menerima setiap program yang sudah diberikan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan, karena Engkau juga melindungi menjagai seluruh warga jemaat GKI Petra Pondok Pucung. Meski mereka keluar rumah bekerja, Tuhan memberikan perlindungan bagi mereka. Kami bersyukur juga karena beberapa keluarga yang terkena COVID mengalami pemulihan. Itu karena kuasa anugerah Tuhan dan juga ikatan rantai doa bersama-sama dengan seluruh warga jemaat GKI Petra Pondok Pucung. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya di tengah masa pandemi ini tetap masih banyak hal-hal yang bisa kami kerjakan melalui pribadi, keluarga, dan gereja Tuhan. Sebabnya kami mohon bukalah visi baru untuk kami kerjakan di tengah-tengah dunia ini, untuk kami menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Karena itulah panggilan Tuhan bagi kami orang percaya, bagi setiap zaman, bagi setiap kondisi apapun. Dan kami berdoa agar pemberitaan firman Tuhan dapat terus-menerus kami kerjakan melalui perkataan, melalui tindakan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Banyak orang-orang yang belum percaya mengenal Tuhan Yesus Kristus dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah kita untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur hati kita dengan puji-pujian dan segala kemuliaan bagi Allah. Berilah seluruh hidup kita dalam kebenaran kasih Bapa untuk pekerjaannya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 30 ayat 5 yang menyatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Tuhan memberkati saudara. Sementara tempat persembahan diedarkan, kita menyanyikan lagu pujian dari PKJ nomor 146, Bawa Persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ucaplah syukur. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah sumber segala hal dalam hidup kami. Engkau memberi kami karunia dan talenta untuk bekerja dan saling membantu dan menopang guna membangun hidup pribadi, keluarga, dan persekutuan kami. Engkau telah membuat usaha dan kerja kami berhasil. Engkau memperkaya hidup kami dengan berbagai berkat dan rejeki. Kepadamu kami persembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu, guna menopang pekerjaan pelayanan dan kesaksian untuk kemuliaan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji kembali dari pujian
Allah sanggup. Bapak Ibu Saudara warga Jemaat GKW Petra Pondok Pucung yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.